Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mister Mili. Nah, ini banyak request ya dari teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana sih caranya atau cara mencari formasi sesuai dengan ijazah yang kita lamar. Karena kalau kita melihat banyak tahun ini formasi-formasi baik itu instansi pusat, instansi pemerintah daerah yang buka ya, tetapi kita kebingungan untuk mencari kira-kira kualifikasi ijazah yang kita miliki itu kira-kira apa tahun ini yang buka. Nah, salah satu caranya selain kita mengunjungi website dari instansi yang dilamar, cara kunjungi website dari instansi dilamar itu kalian langsung cari aja ya di misalnya di Google ya, misalnya kalau CPNS Kemenkumham itu CASN ya, CSN Kemenkumham. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, ini ya, nanti akan muncul. Kalian biasanya nanti akan ada pengumuman seperti ini. Kalian bisa tempat unduh dokumen, surat pernyataan, dan sebagainya. Termasuk juga misalnya kejaksaan ya. Coba kita cari kejaksaan. Nah, kejaksaan CPNS ya, nggak apa-apa. Nah, nanti di sini ada websitenya. Nah, di sini kalian tempat download suratnya, kemudian pengumumannya, di sini semua ada ya. Jadi kalian langsung nanti bisa melihat di websitenya secara langsung. Nah, kemudian kalau pemerintah daerah, ya pemerintah daerah sama. Misalnya kalian cari pemerintah daerah apa ya, misalnya DKI Jakarta. Nah, nanti akan muncul di sini ada websitenya, kalian bisa cari atau misalnya BKD ya, ini DKI Jakarta atau misalnya BKPSDM, BKPSDM DKI Jakarta. Nah, di sini nanti ada pengumuman terkait dengan penerimaan CPNS-nya berapa ya, kalau memang daerah tersebut aktif ya atau update. Nah, jadi di sini tampilannya nanti kalian bisa cek formasi yang dilamar apa saja, kuotanya berapa, penempatannya di mana, syarat-syaratnya apa saja, biasanya lengkap di sini. Ini kayaknya websitenya lagi down ya karena banyak yang akses ya, kurang lebih seperti itulah untuk melihat pengumuman dari instansi ataupun formasi yang dibuka. Nah, tapi ada cara simpelnya sebenarnya kalau kalian mau lihat ya, bagaimana cara mencari formasi yang ingin dilamar, tentunya sesuai dengan ijazah yang kita miliki. Atau kita mau kepo nih dengan formasi yang lainnya, kira-kira atau instansi lainnya, kira-kira ada nggak yang buka sesuai dengan ijazah kita. Nah, caranya kalian langsung masuk ke laman SCSN bkn.go.id ya. Nah, ini ya. Nah, laman SCSN ini di mana tempat kalian akan melakukan proses pendaftaran ya, mulai dari pembuatan akun, kemudian kalian nanti login ya, masuk atau login di sini. Nah, di sinilah semua formasi instansi yang kalian lamar itu nanti kalian daftarnya di sini ya. Nah, yang pertama tentu kalian nanti akan diminta untuk membuat akun dulu ya, membuat akun dulu, isi data, kemudian verifikasi data diri, upload swafoto dan sebagainya ya. Jika selesai nanti kalian tinggal login. Nah, login masuk ya. Nah, kalau ada perangkat kamera seperti ini kalian oke saja karena memang untuk swafoto dilakukan secara langsung ya, menggunakan perangkat yang kita gunakan saat mendaftar CPNS. Nah, nanti kalian login di sini untuk memilih formasi dan instansi setelah kalian melakukan proses pembuatan akun. Nah, kembali lagi ke topik awal tadi, cara melihat formasi yang dibuka itu bagaimana? Nah, pada tampilan awal dari laman SCSN ini, kalau kalian scroll bagian bawahnya ya, nanti akan muncul di sini namanya, kalau dulu itu portal ASN Karir ya. Nah, ASN Karir ini menjelaskan terkait dengan job desk dari formasi yang kalian lamar, tentunya mulai dari gaji, jenis pekerjaan, dan juga ketentuan lainnya dari instansi yang ingin kalian lamar. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya kita cari di sini ada jenjang pendidikan ya, program studi, instansi, jenis pengadaan. Nah, memang sampai video ini rilis ada beberapa instansi yang memang sampai saat ini masih dalam tahap proses verifikasi formasi. Artinya instansi tersebut masih tahap penginputan. Admin dari instansi tersebut masih menginput terkait dengan formasi yang mereka buka ya. Kalau notifikasi ini tidak muncul lagi berarti semuanya ini sudah lengkap di sini. Tapi kalau notifikasi masih ada seperti ini berarti untuk masing-masing instansi tersebut belum sepenuhnya full untuk merilis terkait dengan formasi dan instansi yang ingin kalian lamar. Jadi itulah kenapa kalian santai saja mendaftarnya, jangan keburu-buru. Pendaftaran juga kan biasanya 2 mingguan. Jadi kalau 2024 ini dari 20 Agustus sampai dengan 6 September 2024. Jadi masih lama kalian untuk melakukan proses pendaftaran. Jadi sabar-sabar aja sembari menunggu formasi-formasi yang sudah buka.
Nah, caranya kalian langsung pilih jenjang pendidikan ini ya. Misalnya kalian ijazah apa nih? Kalian ijazah SLTA. SLTA itu adalah sekolah lanjutan tingkat atas ya. Jadi setara dengan SMA, SMK, madrasah aliyah dan juga paket C. Nah, kalian misalnya pilih SLTA. Kemudian program studinya apa? Misalnya SLTA sederajat ya atau mana nih? SLTA atau SMA sederajat. Nah, sama ya. Kalau SMA itu ya jelas sekolah menengah atas, tapi kalau SLTA itu selain dari SMA, maksudnya seperti SMK, madrasah aliyah dan juga paket C. Oke. Kita pilih, kemudian instansinya apa ya yang paling banyak mendaftarnya, misalnya Kemenkumham. Kalian ketik aja Kemenkumham ya atau Kumham. Kumham. Nggak ada ya. Coba kita Kementerian Hukum. Nah, ini ya, Kementerian Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia. Oke, nah di sini ya. Dan jenis pengadaan ini hanya ada CPNS ya. Kalau P3K buka juga biasanya ada pilihan, ada CPNS atau P3K. Oke, kita pilih CPNS dan kita klik cari. Nah, di sini tampil nih. Berarti CPNS Kemenkumham ini udah ada rilis untuk formasi ijazah SLTA. Nah, apa aja formasinya? Seperti ada pemeriksaan keimigrasian pemula. Nah, ini dibagi per kanwil, kantor wilayah. Ada Jambi, Gorontalo, DKI Jakarta ya. Kemudian ada juga apa nih? Penjaga tahanan ya. Di sini ada juga nih. Nah, kemudian di sini juga kalian bisa melihat terkait dengan detail dari formasi yang kalian lamar tersebut. Misalnya ini ya, penjaga tahanan. Untuk unit kerja Sulawesi Tenggara ini jumlah kebutuhannya 20 orang ya yang diterima ataupun kuotanya. Nah, kalian bisa melihat detailnya. Nah, detail ini adalah tempat kalian melihat terkait dengan jumlah kebutuhannya, kemudian penghasilannya berapa, tempat website kalian mendownload apa. Jadi nggak usah bingung lagi. Kalian bingung nih mencari websitenya kira-kira apa ya. Nah, kalian buka aja di SCSN ini. Nanti di sini ada tampilannya. Websitenya itu tempat mendownload filenya, surat lamaran, surat pernyataan di sini ada. Kemudian call centernya juga ada, akun media sosialnya juga ada di sini ya. Jadi lengkap. Kalian tidak perlu bingung lagi. Nah, kemudian di sini ada uraian tugasnya ya. Uraian tugasnya apa? Pekerjaan yang kalian lamar itu apa? Kalau instansi itu adalah nama tempat kerja, kalau formasi itu nama pekerjaannya ya. Jadi uraian tugas jabatan atau uraian tugas formasi yang kalian lamar itu ya dijelaskan di sini. Kalau penjaga tahanan berarti melakukan penjagaan, pengawasan, pemeliharaan keamanan ya di lapas atau di rutan. Nah, keahlian yang diharapkan ini adalah bela diri. Ini bela diri maksudnya keahlian yang diharapkan, bukan menjadi sesuatu yang wajib, tetapi diharapkan. Kalau ada, kalau nggak ada yang nggak harus dipaksakan ada ya. Tapi kalau ada itu lebih baik daripada tidak ada. Jadi kalau keahlian yang diharapkan ini adalah artinya poin plusnya kalau ada. Kalau nggak ada nggak jadi masalah juga. Kemudian persyaratan juga ada di sini ya dijelaskan. Nah, kemudian kalau kalian ingin daftar ya nanti langsung masuk sini ya. Yang daftar biasanya nanti akan diminta untuk login. Tetapi kalian sebelum login wajib membuat akun terlebih dahulu. Nah, mungkin kita coba cari instansi lain ya. Misalnya apa ya? Coba kita cari kalian misalnya sarjana, S1 sarjana ya. Kemudian program studinya kalian apa ya? Misalnya D4 atau S1 ekonomi. Nah, di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia atau di coba daerah ya, daerah misalnya pemerintah. Kalau daerah itu pemerintah biasanya. Pemerintah provinsi misalnya ini apa ya? Sumatera Barat, Maluku. Oke, coba Sumatera Barat. Ada nggak kira-kira? Oke. Oh, belum ada ya, belum tampil. Coba kita cari lagi Kementerian Koordinator nih, misalnya. Belum juga ya. Jadi memang belum semua formasi atau instansi merilis ya terkait dengan di portal ini atau di input di portal ini. Kemudian kalau kita cari misalnya DKI Jakarta ya, coba pemerintah DKI ya. Oh, coba Jogja ya. Jogja di sini. Oke, belum ada juga. Biasanya kementerian nih, udah banyak ya. Kementerian coba hukum tadi ya. Coba Kemenkumham ada nggak kira-kira? Oke, belum juga ya. Jadi sebenarnya
Terkadang memang pada situsnya sudah diumumkan ya, pada situs instansinya, tetapi kalau di sini ya memang ada beberapa yang memang belum diinput ya. Nah, jadi kalian bisa cek secara berkala. Pastinya biasanya kalau sudah diinput nanti akan ada di sini. Coba kalau hukum ya, coba saya mau hukum S1 hukum di Kemenkumham, ada nggak? Oke, ternyata udah ada ya Kemenkumham hukum nih. Analis hukum ahli pratama. Ini di penempatannya unit pusat ya. Kalau unit pusat itu berarti kuotanya nasional. Kalau daerah seperti tadi berarti penempatannya per daerah, per kanwil. Nah, kita lihat uraian tugasnya ini apa ya? Oke, nah, uraian tugasnya ini melakukan kegiatan analisa, evaluasi ya. Oke, kalian bisa baca ya sendiri ya. Jadi di sini cara mencari untuk melihat formasi yang dibuka. Kalau kejaksaan, coba. Kejaksaan Agung, hukumnya apa ya? Oke, kalau kejaksaan ini ada analis hukum, jaksa ya, pemeriksa forensik. Ini bisa dilamar menggunakan ijazah S1 hukum. Nah, ini ya kuotanya banyak nih. Oke, 1773. Nah, di sini kan ada kejaksaan ini. Websitenya ya, medsosnya apa, ini udah ada. Kalian nggak perlu pusing lagi. Tanya misalnya websitenya apa, tempat download surat lamaran di mana, kalian langsung klik aja di sini. Biasanya di sini udah tampil nih. Nih pengumuman CSN, CPNS ya, sama yang seperti saya jelaskan tadi. Oke, nah jadi udah tahu ya cara melihat formasinya. Oke, Mahkamah Agung ya, coba kita cari. Ada nggak? Oke, Mahkamah Agung ada analis perkara ya. Oke, banyak nih Mahkamah Agung. Analis peradilan, oke. Hanya 3 ya hukum kayaknya. Oke, ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk melakukan pencarian terkait dengan formasi yang dilamar ya. Jadi nggak usah bingung lagi, kalian silakan untuk tata cara pendaftaran tutorial sudah saya buatkan di video saya sebelum ini, silakan kalian tonton atau bisa klik link deskripsi video ini. Mulai dari Ematry, tata cara buat surat lamaran, buat akun, login ya, atau misalnya panduan-panduan yang lainnya sudah saya buatkan. Silakan kalian langsung tonton dan pastinya jangan lupa bantu subscribe-nya agar kita semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan terima kasih. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.